Mata lahir dan mata batin. Kenapa kadang anak kecil itu tahu dan melihat hal gaib, tapi setelah dewasa mereka tak melihat? Manusia itu mempunyai mata lahir dan mata batin. Mata lahir atau mata batin sebenarnya tak beda dengan kerja mata lahir. Sebagaimana lahir kita, batin kita semua juga punya indera lahir, dari pendengaran, penglihatan, dan lain-lain. Kalau mata atau telinga lahir tidak mendengar atau melihat karena dikotori oleh kotoran lahir, misal mata dihalangi oleh tembok, atau debu masuk ke mata, atau jari dicolokkan ke mata, atau tangan kita tutupkan ke mata, maka mata tidak bisa melihat. Mata batin kita juga akan tak bisa melihat jika dikenai kotoran yang bersifat batin, yang bersifat bukan jasad, tapi ruhani. Dan ada yang bersifat permanen, ada yang bersifat sementara. Seperti mata lahir kok kena penyakit, misal mata meledak, atau keluar matanya, atau minus, itu bersifat permanen. Karena sebab yang menjadikan tak bisa melihat secara total, ada juga yang tak bisa melihat yang bersifat sementara seperti mata yang ditutup dengan tapak tangan atau tak melihat karena kemasukan debu, atau mata terpejam. Mata batin juga sama tak bisa melihat jika ada kotoran bersifat batin, dan ada yang bersifat permanen, seperti melakukan kesalahan, memakan barang haram, sementara kotoran yang bersifat sementara itu seperti melakukan dosa-dosa. Dosa-dosa itu akan menutupi mata batin kita, sebagaimana debu menutup penglihatan mata. Jika dosa-dosa dilakukan berulang-ulang itu umpama debu sebanyak 1 truk menutup mata kita, dan tak bisa dibukalah mata. Debu yang paling dalam menutup itu dosa dari yang bersifat batin, seperti ujub, iri, dengki, sombong, takabur, ghibah. Itu menumpuk dan menumpuk. Jangan heran kalau membaca kadang sikap, perilaku, atau pendapat orang itu sangat buruknya, atau melihat apa juga yang dilakukan itu begitu buruknya, apa juga yang dilakukan pasti menyakiti orang lain, karena apa yang dilakukan dengan mata tertutup, nyetir mobil dengan mata tertutup pasti akan membahayakan orang lain. Berjalan dengan mata tertutup juga jalannya akan ngawur. Jadi jika ada komentar yang selalu buruk dari orang tersebut, atau tulisan atau pendapat, atau apa saja kok selalu jelek, itu tanda mata batin orang itu buta, telinganya tuli, kepahamannya tertutup. Jika ada sopir angkot lewat dengan mata buta, sebaiknya jangan ikut naik mobilnya. Jika ada orang yang mengomentarimu, yang memberikan pendapatnya padamu dengan mata yang buta, dengan telinga yang tuli, sebaiknya hindari, jangan ikut naik mobilnya, sebab pasti kamu akan disusahkan oleh orang itu. Lalu bagaimana jika kita sendiri yang mata batinnya kemasukan debu, dan mata tertutup debu sebanyak trek gandengan, karena dosa di masa lalu, sehingga melihatnya selalu salah, karena melihat dengan mata terpejam. Cara satu-satunya adalah membersihkan mata batin itu dengan taubat, dan tak bosan membersihkan sehingga mata batin menjadi terang benderang. Hal yang seharusnya dilihat dengan batin kita akan terlihat, sebagaimana sesuatu yang terlihat oleh mata lahir kita, sehingga kita bisa membedakan benda apa saja, sehingga tak salah. Makan dengan gelas, minum dengan piring, tak salah. Jalan dengan kaki,
dan memegang dengan tangan, tak salah makai baju lelaki untuk lelaki, dan makai baju perempuan untuk perempuan. Untuk menyingkap kegaiban yang tersembunyi dalam dirimu adalah lebih baik daripada usahamu untuk membuka tirai gaib di luarmu. Kita tidak seharusnya hanya asyik memandang kepada mereka yang dipilih untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dibukakan kepada mereka isi tabir yang menutup segala kegaiban. Walaupun kita terpesona dengan pencapaian yang telah mereka peroleh, kita tidak seharusnya mengarahkan semangat dan usaha gigih untuk mencapai keadaan yang serupa. Sudah menjadi kebiasaan untuk sebagian ahli tarekat mengarahkan amal ibadat dan zikir untuk tujuan menyingkap tabir gaib. Beberapa jenis zikir diamalkan untuk memecahkan hijab-hijab tertentu. Zikir-zikir secara demikian tidak menyampaikan seseorang hamba kepada Tuhannya. Setelah mereka banyak berzikir namun hati mereka masih merasa jauh dari Tuhan, maka mereka mulai merasa berputus asa dan timbul keraguan di dalam hatinya. Keadaan yang demikian terjadi kepada orang yang menjadikan zikir sebagai alat untuk memperolehi kedudukan. Ada pula orang yang menjadikan zikir sebagai alat untuk memperolehi kekeramatan. Di tengah jalan mereka mendapat jazbah hodam lalu dibawa ke alam hodam. Terpesonalah mereka dengan berbagai makhluk halus yang memamerkan berbagai keanehan sehingga lupalah mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi maksud dan tujuan. Mereka tidak lagi meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapi meminta kepada hodam. Bertambah tebalah dinding antara mereka dengan tauhid yang hakiki. Orang yang baru dalam perjalanan spiritual supaya menetapkan kaki atas landasan yang betul, yaitu dengan memperhatikan kepada diri sendiri, memeriksa segala keaiban diri dan memperbetulkannya, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga pada diri kamu sendiri. Maka mengapa kamu tidak mau melihat serta memikirkan dalil-dalil dan bukti itu? Ayat 21, Surah Az-Zariyat. Ungkapan yang populer di kalangan ahli tasawuf adalah, siapa yang kenal dirinya kenalah Tuhannya. Siapa yang kenal Tuhannya binasalah jasadnya. Usaha menyingkap kegaiban yang menyelimuti diri sendiri adalah sebaik-baik pekerjaan untuk mencapai tujuan. Kenalilah keaslian diri sendiri yang suci murni. Ia tidak dapat mengeluarkan cahayanya karena ditutup oleh keaiban dan kekotoran yang melekat di hati. Arahkan usaha dan perhatian untuk mencari keaiban dan kekotoran tersebut, agar dapat dihapuskan dan dibersihkan. Apabila kulit yang membalut keaslian itu sudah terbuang, barulah diri kita dapat memancarkan sinarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah nur bagi langit dan bumi. Apabila nurullah memancar dari hadrat ilahi dan bertemu dengan nurullah yang memancar dari lubuk hati nurani hamba, maka terjadilah pertemuan nurullah dari atas dengan nurullah dari bawah. Cahaya berlapis cahaya. Allah memimpin siapa saja yang dikehendakinya menurut undang-undang dan peraturannya kepada nur hidayahnya itu. Dan Allah mengemukakan berbagai macam misal perbandingan untuk umat manusia, dan Allah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Ayat 35, Surah An-Nur.
Hamba menyaksikan ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyaksikan pengabdian hamba. Inilah makom musyahadah. Sekiranya kita mau mencapai makom ini, berusahalah menyucikan diri sendiri kemudian berserah terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuncinya ialah firman Allah. Katakanlah kepada mereka Allah jualah yang menurunkannya, kemudian biarkanlah mereka leka bermain-main dalam kesesatannya. Ayat 91 Surah Al-An'am. Hanya orang yang benar-benar berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala boleh berkata, Allah yang berkuasa, Allah yang mengetahui, Allah itu dan Allah ini, Allah segala-galanya. Kemudian mereka berpegang teguh dengan pengakuan itu dan tidak memperdulikan lagi apa yang terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyambut para hamba yang demikian dengan firman-Nya. Sesungguhnya orang-orang yang menegaskan keyakinannya dengan berkata, Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap teguh di atas jalan yang betul, akan turunlah malaikat kepada mereka dari semasa ke semasa dengan memberi ilham. Janganlah kamu bimbang dari berlakunya perkara yang tidak baik terhadapmu, dan janganlah kamu berduka cita. Dan terimalah berita gembira bahwa kamu akan beroleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Ayat 30 Surah Fussilat. Jalan untuk mencapai keteguhan hati adalah dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keteguhan hati membawa seseorang kepada surga semasa hidupnya. Surga ini dinamakan makrifat dan ia lebih indah daripada surga akhirat karena surga akhirat adalah makhluk sedangkan surga makrifat adalah empunya surga akhirat itu. Jika surga akhirat itu sangat indah dan sangat sejahtera, maka empunya surga itu maha indah dan maha sejahtera. Apalah nilai keindahan di sisi pemilik yang melahirkan keindahan. Semua keindahan adalah pancaran keindahannya. Inilah nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan kepada hamba-hambanya yang sanggup terjun ke dalam dirinya sendiri dan melupakan yang lain-lainnya. Tidak mengejar kemuliaan duniawi dan ukhrawi, tidak mencari kasyaf dan kekeramatan, tidak menuntut sesuatu apapun kecuali menyerahkan segala-galanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ridho dengan semua ketentuan dan keputusannya. Sang Kiai